Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sedikit gemuk. Apakah kamu yakin bahwa ini adalah pohon bodi? Ucap King Sui memandang Little Fatty dengan curiga, tidak mengetahui efek dari pohon tersebut. Saya yakin, meskipun pohon bodi ini masih kecil, ini adalah salah satu pohon bodi yang paling berharga, jawab Little Fatty sangat terkejut melihat pohon tersebut. Apa gunanya pohon bodi ini? Hai Dongqing bertanya, pandangannya tertuju pada pohon kecil itu. Legenda mengatakan bahwa pohon bodi dianugerahi oleh Buddha kekuatan pengetahuan yang kuat, dan berkultivasi di bawah pohon bodi dapat meningkatkan kecepatan kultivasi energi dan teknik roh seseorang. Yang lebih patut dipuji adalah bahwa hal itu dapat sangat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memahami kesempurnaan teknik tersebut. Ucap Little Fatty menjelaskan, sekuat itu, King Sui tahu kesulitan menumbuhkan energi roh. Pada tahap selanjutnya, sangatlah penting untuk menumbuhkan energi roh. Tentu saja, ini membutuhkan anugerah yang kuat dalam mengembangkan energi roh. Pemurnian tubuh masih merupakan metode yang lebih umum, dan hanya sedikit yang bisa menguasai budidaya energi roh. Pohon bodi sangat berharga, dan tidak kalah dengan benda suci lainnya. Sayang sekali tidak fleksibel dengan kondisi baru. Dengan demikian, ia tidak bisa dipindahkan atau akan mati. Oleh karena itu mereka yang cukup beruntung untuk bertemu dengan pohon bodi ini harus tetap tinggal. Jika tidak, mereka harus menyerah. Little Fatty dengan pengalamannya menjawab. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, pasti akan ada binatang penjaga di dekat lingkungan pohon bodi, dan mereka tidak akan semudah itu untuk ditangani. Paman Fatty, Guardian Beast macam apa mereka? Mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya? Luan bertanya dengan penuh minat. Itu adalah sesuatu yang baru saya dengar. Tampaknya hewan penjaga pohon bodi selalu sama. Menurut legenda, mereka semua adalah Earth Jiaos, sejenis binatang iblis yang bisa terbang dan terikat di darat. Mereka jauh lebih kuat dari Jiao biasa dan tubuh mereka juga mengandung garis darah naga, jawab sedikit gemuk tertawa. Earth Jiao. King Sui terkejut, meskipun dia telah melihat beberapa binatang iblis dengan keturunan naga sebelumnya, dia hanya memiliki pengetahuan sepintas tentang keturunan naga yang dirumorkan. Naga itu memiliki semua jenis keturunan dan kabarnya naga itu agak cabul. Oleh karena itu, ada kemungkinan di mana binatang iblis akan memiliki keturunan naga. Hanya saja keturunan naga seperti itu akan sangat kurus. Dikatakan bahwa ular piton harus mencapai alam tertentu untuk berubah menjadi Jiao. Namun, itu membutuhkan waktu yang lama dan kesempatan besar akan dibutuhkan untuk bisa berubah menjadi naga banjir. Apalagi, naga banjir juga dikabarkan berwujud naga. Tanduk yang mirip dengan naga akan tumbuh dari kepalanya. Itulah mengapa ia juga dikenal sebagai naga bertanduk. Meski tidak dianggap naga sejati, kekuatannya masih sama menakutkan. Little Fatty, apa maksudmu Earth Jiao ada di tanah? King Sui menunjuk ke tanah sambil melihat Little Fatty. Seharusnya begitu, tapi saya tidak yakin. Namun, saudara King Sui, berhati-hatilah. Earth Jiao dikabarkan sangat kuat. Little Fatty memperingatkannya dengan gugup. Saya sadar, saya tidak akan melawannya untuk saat ini, setidaknya tidak hari ini. Kita akan mengejar pohon bodi besok. King Sui berpikir sejenak sebelum memiliki ide ini. Tepat di sekitar area tersebut, dia menemukan tempat untuk membentuk formasi untuk tujuan keamanan. Sementara semua orang berkultivasi, King Sui duduk di sana dengan tenang memandangi pohon bodi yang cerah. Meskipun mereka mengatakan bahwa pohon itu tidak dapat dipindahkan, dia merasa bahwa alam Valet Jade Immortal miliknya dapat membuatnya tetap hidup. Jika transplantasi gagal, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung.
Saat King Sui menatap kosong ke pohon, gelombang aura yang kuat bergerak di dalam hatinya. Untungnya, dia dalam formasi dan relatif aman. Dia mencari-cari sumber aura dan menemukan bahwa itu justru dari pohon Bodhi. Mungkinkah Earth Jiao? Ketertarikan King Sui terangsang dan dia melihat dari dekat ke pohon Bodhi. Saat itulah, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tiba-tiba, sekitar 100 meter dari pohon Bodhi, tanah retak. Kepala jahat yang besar muncul dari dalam kepala Jiao, dengan tanduk yang mirip dengan rusa. Itu benar-benar kepala naga, dan kepala naga ini berwarna coklat. Warna kecoklatan mengurangi keagungan kepala, tetapi membuatnya menjadi lebih menyeramkan. Kepalanya besar dan seukuran rumah. Dalam sekejap saat menggunakan tekniknya, tubuh coklatnya yang besar telah berputar lebih dari 50 meter. Namun, ini masih belum sepenuhnya. Itu terus berputar ke arah langit tanpa henti. King Sui menatap kosong saat Leviathan itu benar-benar naik ke langit. Tubuhnya yang tebal dan kuat memiliki panjang sekitar 200 meter dan saat meluncur, itu menyebarkan niat membunuh yang tak terbatas, membuat langit dan bumi tampak suram. King Sui telah melihat banyak hal dan telah melalui banyak cobaan, tetapi pemandangan raksasa yang meledak ini dari tanah masih benar-benar mengejutkannya. King Sui tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari Earth Jiao, tetapi dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Ini membuat King Sui takut tentang kekuatan yang bisa dimiliki oleh binatang iblis yang kuat di 5 benua. Hanya ketika Earth Jiao menghilang, King Sui menghela nafas dan berbalik untuk melihat yang lain tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka semua telah melihat pemandangan yang menakutkan itu. Untungnya mereka ada dalam formasi. Jika tidak, jika Earth Jiao telah melihat mereka, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia telah menggunakan efek 9 langkah benua dan jika mereka lari, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Little Fatty, jika Earth Jiao berjalan ke kota berpenduduk, bukankah itu akan menjadi bencana besar? King Sui bertanya. Saudara tidak perlu khawatir tentang ini. Earth Jiao tidak dapat meninggalkan es dan salju sejauh 10 juta mil ini, ucap Little Fatty dengan sangat serius. Mendengar ini, King Sui merasa lega. Dalam hal ini, dia tidak perlu peduli apakah itu hidup atau mati. Masih ada kesempatan dia bisa mengambil pohon Bodhi dan melarikan diri. King Sui, apakah kamu yakin ingin membunuh Earth Jiao dan mengambil pohon Bodhi? Ye Jiange memandang King Sui dan berkata dengan heran. Jiange masih yang terbaik. Anda sangat memikirkan pria Anda, saya menyukainya. Namun, saya berpikir untuk mengambil pohon Bodhi saja, dan tidak membunuh Jiao Bumi. Saya merasa bahwa saya lemah dibandingkan dengan itu. King Sui memegang tangan Ye Jiange di tangannya dan berkata dengan gembira. Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu, Ye Jiange tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa pohon Bodhi dapat menghasilkan buah Bodhi, tetapi tidak ada pola tahunan yang teratur untuk bertunas. Selain itu, kemungkinannya untuk menghasilkan buah jarang terjadi, ucap sedikit gemuk sambil melihat pohon Bodhi yang pendek. Oh, apa gunanya buah Bodhi? King Sui tidak pernah berpikir bahwa pohon jenis ini kadang-kadang bisa menghasilkan buah dalam jumlah yang tidak diketahui. Ini membuat King Sui sangat penasaran. Buah Bodhi juga dikenal sebagai buah kebijaksanaan. Orang bodoh yang memakannya akan menjadi bijaksana. Dikatakan bahwa itu dapat meningkatkan energi roh serta membersihkan meridian pikiran. Jadi, itu dianggap sebagai buah yang cukup berharga yang tidak biasa terlihat di benua utama, ucap sedikit gemuk dengan penuh kerinduan saat dia menyebutkan buah Bodhi. Mungkinkah dia membutuhkannya? Sedikit gemuk, mungkinkah pohon Bodhi ini menghasilkan buah Bodhi? Saya tidak yakin, meski sepertinya mungkin. Yang saya ingat adalah pohon Bodhi bisa berbuah kapan saja. Namun, dengan itu, tidak banyak yang melihat hal itu terjadi sebelumnya, jawab Little Fatty mengangkat kepalanya. Oh, sepertinya tidak ada banyak harapan. Lupakan saja. Lagi pula, hal ini jarang terjadi.
Bisa mendapatkan pohon bodi ini sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Selama kita bisa mendapatkan pohon bodi, masih ada harapan untuk mendapatkan buah bodi di masa depan, ucap King Sui tertawa. Dia belum mendapatkan pohon bodi, tetapi dia sudah melamun tentang pohon itu yang mengeluarkan beberapa buah bodi. Saudara King Sui, apakah Anda benar-benar ingin memindahkan pohon bodi ini? Selama ia bergerak, ia akan layu dengan sangat cepat. Bahkan jika Anda memindahkannya ke suatu tempat di dekatnya, dia akan tetap mati. Little Fatty bertanya dengan heran. Aku tahu, tapi tidak ada gunanya kita berada di sini dan aku memiliki harta yang mungkin bisa membantunya hidup, jadi kita bisa mencobanya. Meskipun gagal, Earthjiao tetap harus dibatasi. Semakin kuat jenis binatang iblis ini, semakin tidak baik mereka terhadap manusia. King Sui menemukan pembenaran yang tampak benar, karena binatang iblis adalah bencana terbesar di dunia 9 benua. Karena itu, alasan ini sebenarnya bisa diterima. Keesokan harinya, King Sui memberitahu semua orang untuk tidak berkeliaran dan tetap di formasi 9 istana 8 trigram. Ini adalah lokasi terbaik di puncak bukit dan dia bahkan memperkuat formasi 9 istana 8 trigram sampai dia puas dengan itu. Earthjiao telah kembali lagi tadi malam sebelum mengebor tanah. Ini membuat King Sui dan semua orang gemetar ketakutan. Aura binatang iblis ini terlalu kuat. Sama sekali tidak ada cara untuk melawannya secara langsung. Saat langit cerah, King Sui membangunkan semua orang. Dia ragu apakah dia harus mencoba mengambil tanaman itu di pagi atau malam hari. Namun, saat dia berpikir tentang bisa menggunakan 9 langkah benua 4 kali dan bepergian 1.600.000 li dengan sangat cepat, hatinya terasa nyaman. Menggunakan indera spiritualnya, dia merasakan sekeliling untuk segala jenis aura. Selanjutnya, dia mengeluarkan bendera formasi hitam terbaiknya, dan sedikit ragu-ragu sebelum menyerang. Bendera formasi tertancap di tanah. Tidak ada gerakan. Dia kemudian mengeluarkan bendera formasi lain dan menyerang. King Sui sangat berhati-hati sampai formasi 9 istana 8 trigram telah ditetapkan. Tentu saja itu masih membutuhkan formasi pengumpulan roh berfungsi. Meskipun dia tidak dalam formasi karena belum terbentuk, King Sui dapat menempatkan formasi pengumpulan roh tepat di tengah formasi lain dari kejauhan. Hati King Sui bergerak dengan kegembiraan dan tantangan saat dia memegang bendera formasi terakhir di tangannya. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Ingat apa yang saya katakan. Kamu harus berhati-hati, Yuruyan berkata dengan lembut sementara wanita lain menatapnya dengan khawatir. Saya tahu, saya meyakinkan Anda semua bahwa tidak ada yang akan terjadi pada saya. Ingatlah bahwa, apapun yang terjadi, kalian semua tidak boleh keluar dari formasi 9 istana 8 trigram. King Sui sudah melemparkan dirinya ke formasi begitu dia selesai berbicara. Dalam formasi itu adalah pohon bodi. King Sui mengulurkan tangannya di udara, menyebabkan bendera formasi terakhir menyerang. Itu karena dia merasakan fluktuasi kuat yang dia tahu bahwa Earthjiao telah muncul. Oleh karena itu dia menggunakan formasi untuk melawan Jiao dan berharap bahwa dia dapat menggunakan waktu untuk memindahkan pohon bodi dan membawa orang-orang untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak ingin berpikir untuk melawannya. Pada saat bendera formasi terakhir dimasukkan ke dalam tanah, formasi 9 istana 8 trigram terbentuk. King Sui mendarat di formasi dan menggunakan 9 langkah istana untuk muncul seketika di pohon bodi. Saat dia mengedarkan kekuatannya ke puncaknya, dia memegang pedang biduk di tangannya dan tidak membuang waktu. Kecepatannya hampir mencapai puncaknya dan begitu dia melihat pohon bodi, dia bergegas mendekat. Pedang biduk digunakan seperti bor baja untuk menggali dengan cepat. Groar Nuawom, raungan seperti naga terdengar nyaring, jelas, dan sedikit marah. Ini membuat King Sui mempercepat gerakannya. Pohon bodi tidak terlalu besar, tetapi akarnya tampaknya berkembang dengan baik. Untungnya, lubang yang digali sebelumnya di alam Valet Jade Immortal cukup besar. Raungan itu menjadi lebih jelas dan marah.
King Sui semakin gugup. Dia mulai menggali lebih cepat dan hati-hati, takut dia akan mematahkan akarnya. Sama seperti King Sui selesai menggali pohon Bodhi, dia merasakan seluruh formasi 9 istana 8 trigram bergetar. Dia masuk ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu dan merasa tertekan. Ini terjadi karena dia salah menempatkan pusat formasi di dekat pohon Bodhi. Dia tidak berpikir bahwa pohon Bodhi akan menyerap setengah ki spiritual dari formasi tersebut. Sekarang pohon Bodhi telah dipindahkan, itu telah menyebabkan seluruh formasi menjadi lumpuh dan hancur dalam sekejap. Muawom. Begitu King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, Earth Jiao mengeluarkan geraman keras dan muncul di tanah. Matanya yang marah sebesar kendi air, melihat ke tempat kosong di mana pohon Bodhi berada. Groar. Meronta-ronta ekor besarnya, pecahan batu di dekatnya berputar dan memenuhi langit. Pada saat ini, King Sui sudah menanam pohon Bodhi di alam dan menatap keluar dengan cemas. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada formasi 9 istana 8 trigram, dia hanya bisa menghabiskan waktu terbatas di alam Valet Jade Immortal. Formasi 9 istana 8 trigram telah gagal karena salah perhitungan dan telah hancur. Jika bukan karena itu, dia bisa saja menjebak Jiao untuk sementara waktu, dan melarikan diri dengan beberapa wanita dan Little Fatty. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kesempatan. Groar. Duar. Tubuh raksasa Jiao menghantam sekeliling tanpa henti, dengan sangat cepat mengubah daratan menjadi reruntuhan. Itu juga secara tidak sadar semakin dekat ke formasi 9 istana 8 trigram tempat para wanita berdiri. Duar. Segera, puncak di mana formasi 9 istana 8 trigram disembunyikan runtuh. Banyak bendera formasi kecil terlihat di udara. King Sui terkejut dan mencengkeram pedang biduk lebih erat lagi. Betapa tidak beruntungnya dia karena Earth Jiao menghadapi pintu rahasia menuju formasi. Karena dia tidak dalam formasi, dia tidak bisa mengubahnya. Jika Earth Jiao akan sampai ke pintu rahasia, itu bisa membuka pintu utama formasi 9 istana 8 trigram dan muncul di tengahnya. Jika itu terjadi, formasi 9 istana 8 trigram akan mengalami kesulitan menghentikan binatang iblis yang kuat ini. Pada saat ini, suasana hati King Sui sedang kacau. Dia hanya bisa berlari keluar dengan cepat, karena ekor Earth Jiao telah menyapu di atasnya. Kaisar Ki. Duar. Groar. Pada saat yang sama, King Sui membuang 2 manik-manik kotstel yang telah diracuni dengan racun. Dia menargetkan bola mata merah darah besar dari Earth Jiao, dan diikuti dengan 9 langkah istana. 9 langkah istana, pembalikan hebat. Muawom. Setelah menemukan keberadaan manusia, Earth Jiao sangat marah dan mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Bayangan destruktif terbang keluar dan melakukan perjalanan melalui ruang, bergegas ke King Sui. Dalam kesibukan inilah King Sui merasakan tekanan besar kekuatan dari Earth Jiao. Untungnya kekuatan mentalnya sangat kuat dan dia akan sangat terpengaruh oleh keberadaan Earth Jiao yang menakutkan. Tekanan seperti itu hanya akan mempengaruhinya sekitar 30%. 9 langkah istana sungguh ajaib. Tiba-tiba, alam semesta seolah-olah seperti terbalik. Kedua manik-manik kotstel telah meleset, tetapi King Sui sudah mengharapkan itu terjadi. Muawom. Ketika Earth Jiao yang besar menyadari bahwa King Sui berada di sisi lain, ia berbalik. Gerakan yang dilakukannya ini mengejutkan mata King Sui. Wujud naga melonjak. Kecepatannya tidak terlihat sangat cepat, tapi datang seperti pegunungan besar tak berbentuk, memberikan perasaan yang sangat mengesankan. Gelombang ke-6 dari telapak Buddha emas besar. King Sui tidak menahan diri dan menggunakan gelombang ke-6 dari telapak Buddha emas agung. Siuh, duar. Ledakan berturut-turut terdengar saat tubuh bumi Jiao dengan gesit melewati 6 telapak tangan emas itu. King Sui melakukan 9 langkah istana dan menghindar sekali lagi sebelum dengan cepat mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis. Muawom.
Gambar berwarna emas samar mengeluarkan geraman dan meskipun tekanan yang dipancarkannya tidak sekuat Earth Jiao, itu memiliki kekuatan ledakan yang menakutkan. Ini adalah Earth Diamond Bear yang merupakan eksistensi legendaris yang sebanding dengan naga. Sayang sekali saat ini baru dalam fase remaja dan hanya bayangan-bayangan. Mata sejati Buddha, tarian naga ganda primordial. King Sui dengan cepat mengedarkan kekuatannya ke puncaknya. Dia tahu dia bukan tandingan lawannya, tetapi masih ingin mencobanya karena tidak banyak peluang seperti ini. Dia tidak berani memanggil gajah naga sisik emasnya karena jauh lebih lemah dibandingkan dengan Earth Jiao ini. Itu tidak akan bisa bertahan dengan Earth Jiao dan itu akan menjadi kerugian yang luar biasa jika terbunuh secara instan. Kedua naga berwarna abu-abu yang masing-masing seukuran lengan orang dewasa itu melesat, seketika menjerat diri mereka dengan Earth Jiao. Groar! Earth Jiao melihat naga api berwarna abu-abu yang mendekat. Ia membuka mulut besarnya dan gas berwarna bumi melingkupi dua naga api berwarna abu-abu, dengan cepat memadamkan api purba. Meskipun api tidak lemah terhadap bumi dalam teori 5 elemen, bahkan air memiliki hubungan dua arah yang membatasi dengan api. Agar satu sisi bisa mengatasi yang lain, itu harus lebih kuat. Meskipun air dapat memadamkan api, prasyaratnya adalah harus tersedia cukup air. Bumi juga bisa memadamkan api. Apa yang dimuntahkan Jiao adalah jenis Earth Essence. Digunakan oleh Jiao, itu sangat kuat dan menakutkan. Jiao dimanjakan oleh bumi dan bakatnya terletak pada pertahanannya yang sangat kuat. Di daerah pegunungan dan berbatu ini, ia memiliki keunggulan mutlak dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya, baik itu terbang maupun menggali tanah. Tubuh besarnya adalah senjata terhebatnya dan serangannya berkali-kali lipat lebih kuat. Itu adalah serangan menggunakan kekuatan bumi. King Sui hanya merasa bahwa awan bumi mendekati dia dan naga api primordialnya terus-menerus terkorosi. Dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tindakan refleks pertamanya adalah melakukan 9 langkah istana. Namun, dia baru saja mengangkat salah satu kakinya ketika ekor besar bumi Jiao tiba-tiba muncul. Jantung King Sui berdetak kencang saat dia dengan cepat menamparkan dengan tangannya yang lain. Boom! Dia belum bisa menghindari ini sepenuhnya. King Sui baru saja mulai bergerak ketika dia dipukul oleh ekor besar itu. Dia merasa seolah-olah semua tulangnya telah terkelupas dan terasa panas di tenggorokannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah. Ini adalah hasil yang dicapai King Sui setelah menghantam tubuh bumi Jiao untuk mempercepat dan menghindari serangan itu. Meski begitu, dia masih terkena kekuatan bumi. Dalam hal kekuatan fisik, King Sui terlalu lemah dibandingkan dengan Earth Jiao. King Sui tidak menunjukkan keraguan dan memasuki formasi, melemparkan bendera formasi yang dihancurkan dan menggantinya dengan yang baru. Wajahnya pucat saat dia melihat orang-orang yang mengkhawatirkannya. Aku telah melebih-lebihkan diriku sendiri, ayo tinggalkan tempat ini secepatnya. Ucap King Sui menggosok hidungnya dan berkata dengan senyum pahit tergantung di wajahnya yang pucat. Hati para wanita itu sakit, tetapi mereka juga mencela dia. Beberapa dari mereka kemudian berdiri bersama, menghancurkan mata formasi tepat ketika 9 langkah benua diaktifkan, menghilang dari tempat mereka di tengah-tengah raungan marah bumi Jiao. 9 langkah benua adalah trik terakhir yang dimiliki King Sui. Jika dia bertarung langsung dengan Earth Jiao, pada dasarnya dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Di 5 benua, Earth Jiao adalah eksistensi kedudukan tertinggi dan dikenal sebagai binatang buas di bumi. Beberapa hari kemudian, King Sui dan yang lainnya sudah bisa melihat Dragon Spin Mountain dan menatapnya dari jauh. Itu adalah pegunungan, puncak-puncaknya yang menjulang dan palung-palung yang jatuh menyerupai kerangka naga besar. Dari jauh, mereka bisa merasakan tekanan samar yang mirip dengan aura kuno, memberikan perasaan yang sunyi dan mengesankan. Dragon Spin Mountain, ini adalah Dragon Spin Mountain. Saat mereka berada di sana, mereka kadang-kadang bisa melihat binatang iblis terbang-terbang dari berbagai arah serta mereka yang terbang keluar.
Tidak ada interaksi antara kedua belah pihak, tetapi mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah karakter yang mendominasi dan berpengaruh. King Sui memanggil gajah naga bersisik emas dan terbang menuju Gunung Tulang Naga. Kali ini, masih ada waktu sebelum mereka bisa memasuki reruntuhan kuno. Meskipun mereka hanya bepergian dengan menggunakan 9 langkah benua, mereka masih tiba sekitar 20 hari sebelumnya. King Sui sudah lama pulih dari lukanya. Tidak hanya dia pulih, dia juga lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka berjalan ke Dragon Spin Mountain, mereka menemukan pegunungan besar yang mengarah ke timur laut. Itulah awal dari bentangan gunung ini, yang juga merupakan kepala naga. Saat ini, ada beberapa orang yang hampir tidak tersebar di sekitar. Mungkin karena mereka punya banyak waktu sehingga beberapa dari mereka berkeliling area dengan binatang iblis mereka atau mencari ramuan obat. Ada juga beberapa yang tinggal di tenda mereka dan mereka yang tinggal di luar dan berbicara. Semua orang ini berasal dari tempat yang berbeda. Ada banyak orang, setidaknya beberapa puluh ribu dari mereka. Tentu saja, banyak dari mereka datang sebagai pendamping dan mereka yang benar-benar bisa masuk jumlahnya jauh lebih sedikit. Itu masih akan tergantung pada seberapa lemah segelnya. Orang-orang yang datang semuanya adalah pengaruh teratas dan orang-orang terkuat di 5 benua. Banyak dari mereka memiliki kesombongan yang kuat yang menolak yang lainnya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tersenyum hangat dan akan mengangguk bahkan menyapa orang yang mereka temui. Ada orang dengan kekuatan yang berbeda-beda, namun banyak dari mereka yang memiliki kekuatan 5.000 bintang. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi seseorang untuk menghadapi siapapun dengan level seperti itu, tetapi ada terlalu banyak dari mereka di sini. Bagaimanapun, disinilah semua pembudidaya terkuat di 5 benua yang bisa membuatnya akan datang. Memasuki reruntuhan kuno adalah kesempatan yang sangat bagus dan jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mencapai kemajuan besar. Jadi, itu akan sangat berharga bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Aura di sini semuanya bercampur, tetapi ada beberapa aura samar yang sangat kuat. King Sui tiba-tiba merasa aura Ye Jianghe dalam kondisi kacau. Dia tertegun dan dengan cepat melihat ke arahnya. Yang menyambutnya adalah Ye Jianghe yang memasang ekspresi rumit saat dia melihat ke kejauhan, merasa sedih namun tidak berdaya. Ada rasa sakit dan kemarahan yang tak terlukiskan dalam pandangannya, dan ketika King Sui melihat ini, dia bisa menebak apa yang salah. Apakah kamu melihat seseorang dari Lion King's Ridge? King Sui memegang salah satu tangan Ye Jianghe saat dia bertanya karena khawatir. King Sui melihat hamparan tenda, masing-masing memiliki gambar singa jantan berwarna biru yang mengesankan. Bulu biru-birunya seperti baju besi, matanya yang berwarna biru memamerkan cahaya yang sangat dingin. King Sui tahu bahwa Ye Jianghe pasti sangat sedih dan marah setelah melihat simbol ini. Dia tahu bagaimana perasaannya dan meraih tangannya dengan erat sambil berbisik, "Ini akan segera. Aku akan segera membawamu ke sana dan membalas dendam. Adapun orang-orang di sini, jika Anda mau, saya akan memastikan bahwa mereka semua akan tetap di sini." King Sui, "Aku khawatir." "Jangan khawatir, bukankah aku ada? Anda setidaknya harus percaya pada pria yang Anda pilih," ucap King Sui tersenyum. "Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, aku mengkhawatirkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri bahkan jika saya mati. Apakah Anda memahami perasaan saya?" ucap Ye Jianghe memegang wajah King Sui, membuatnya menatapnya. Ini bukan pertama kalinya Ye Jianghe memberitahu King Sui ini. Ini menunjukkan betapa prihatinnya dia dan King Sui juga memahaminya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Ye Jianghe berkata bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Sebenarnya, dialah yang bermasalah. Dia adalah orang yang tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia mati. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal,
tidak boleh ada kecelakaan. Saat ini, klan King telah menjadi lebih kuat dan mendapatkan reputasi, tetapi tanpa dia, kemalangan masih akan menimpa mereka. Saat ini, King Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi bukan berarti dia tak terkalahkan di 5 benua. Persis seperti bagaimana dengan binatang naga di bumi itu, Earth Jiao. Keberadaan yang kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani saat ini, dan dengan demikian, dia berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak kemajuan dalam reruntuhan kuno ini. Punggung Bukit Singa adalah perhentian terakhirnya di 5 benua. Jika sesuatu terjadi, semua kerja kerasnya dari sebelumnya akan sia-sia. Jiange, percayalah padaku. Jika sesuatu terjadi pada saya, bahkan saya tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri bahkan jika saya harus mati. Baiklah, tahan sedikit lebih lama. Adapun orang-orang ini, saya akan membiarkan mereka tinggal selamanya di reruntuhan kuno. King Sui menatap Ye Jiange dengan hangat, matanya penuh cinta dan belas kasihan. Kamu harus ingat, lakukan hanya apa yang ada dalam kemampuanmu. Saya sudah menunggu selama bertahun-tahun dan tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Anda tidak sendirian. Banyak orang hidup karena Anda dan akan mati karena Anda. King Sui, apakah kamu mengerti? Ye Jiange tenang dan berkata dengan lembut. Hidup karenamu, mati karenamu. Garis ini memotong hati King Sui seperti pisau tajam. Itu tidak menyakitkan tetapi lebih dari perasaan seolah-olah ada sesuatu yang merobek di dalam. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Salah satu kebahagiaan dan kegelisahan. Itu adalah perasaan robek yang sangat kuat, namun dia merasa tidak mungkin untuk dijelaskan. Dasar wanita bodoh. Di masa depan, Anda tidak boleh mengatakan sesuatu seperti ini. Bahkan jika sesuatu akan terjadi, Anda harus terus hidup. Masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Misalnya, saat itu kita sudah punya anak sendiri. Anda harus membesarkan anak-anak kita. Mengapa kamu masih menyemburkan sampah seperti itu saat ini? Baiklah, saya tahu Anda memiliki pemikiran Anda sendiri. King Sui, kami juga sangat kuat tetapi Anda masih harus memikirkan dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan apapun, ucap Ye Jiange tersenyum. Tangan yang menyentuh wajahnya sekarang mulai mencubitnya. Gajah naga skala emas sudah dipelihara, sedangkan yang lain sudah menemukan tempat kosong dan berdiri di sana. King Sui memindai sekeliling, mencari orang-orang yang akrab. Gerbang iblis. King Sui melihat tempat gerbang iblis berada di kejauhan. Dia merasa sangat hangat di dalam. Orang yang memimpin tim adalah orang tua dari gerbang iblis, ayah Mo Hongluo. Mo Zitong juga ada. King Sui melihat lagi. Dia menemukan bahwa memang ada orang lain yang dia kenal. Label Sky City ada di sekitar tetapi dia tidak melihat Qin Zongheng dan Wang Sui. Dia tidak tahu apakah mereka datang. King Sui juga tidak melihat Yu He. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak datang atau hanya bersembunyi di antara kerumunan. Setelah dia selesai memindai sekeliling, dia menarik kembali pandangannya. Karena mereka harus tinggal di sini hingga 20 hari, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda mereka di luar sebelum bertemu orang lain seperti gerbang iblis. Bagaimanapun, mereka adalah saudara dan ini adalah benua suci Lu Utara. Meskipun para wanita menutupi wajah mereka dengan cadar, watak dan ekspresi yang mereka pancarkan, serta sosok mereka yang luar biasa masih menarik banyak pasang mata. Orang-orang ini kebanyakan adalah pemuda yang dikenal sebagai orang jenius dan juga pria yang tidak terlalu tua. Perasaan spiritual King Sui sangat tajam dan bahkan jika beberapa orang menyembunyikannya dengan baik, mereka tidak dapat menyelinap melewatinya. Tidak masalah jika mereka hanya mengagumi, karena ada 4 hingga 5 wanita dengan disposisi anggun dipasangkan dengan sosok hebat yang muncul pada saat bersamaan, pasti akan sulit untuk tidak menarik perhatian. King Sui mengamati sekelilingnya tanpa mengatakan apapun. Semua orang di sini sudah mendirikan tenda sendiri dan tentunya banyak dari mereka datang dalam rombongan besar. Mereka akan berkelompok sebagai orang-orang dari benua yang sama atau dari negara yang sama.
Ini adalah rasa memiliki yang mereka miliki. Setelah mendirikan tenda mereka, beberapa dari mereka menuju ke gerbang iblis. Di tengah jalan, orang-orang dari gerbang iblis juga memperhatikan klan King. Leluhur tua gerbang iblis tidak merasa aneh ketika dia melihat King Sui dan lelaki tua itu datang dengan senang hati. Beberapa pria tua dan Mo Zitong bergabung dengannya juga. "King Sui, aku tahu kamu akan datang," ucap orang tua itu. Suaranya tidak terlalu keras tetapi banyak orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Seolah-olah kata-kata ini telah menciptakan ledakan karena nama King Sui telah menyebar sangat luas di antara mereka yang berkuasa. King Sui, dia adalah King Sui, pria muda yang telah membasmi klan Beiming dan klan Wan. Bahkan sekte Buddha di benua tengah bukanlah tandingannya. Inilah jenius, inilah iblis. Dalam waktu singkat, keributan pecah. Orang-orang di sini semua memiliki kekuatan besar dan ketika sebuah klan mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan memiliki pengintai di berbagai benua untuk mengumpulkan informasi dan berita tentang pengaruh besar tersebut. Ini akan mencegah mereka dari posisi pasif dan dengan demikian hal-hal yang telah dilakukan King Sui di sebuah benua akan diketahui setelah itu tersebar. Bahkan jika King Sui tidak menjadi pusat perhatian saat itu, kekuatan yang telah dia basmi adalah. Karena itu, dia dengan cepat menjadi orang yang diperhatikan semua orang. "Tuan, kalian juga telah datang. Itu keren." King Sui naik untuk menjabat tangan pria tua itu dan berkata dengan gembira. Kakak King Sui, Mo Zitong juga berkata dengan senang hati. King Sui tersenyum dan menyapa Mo Zitong. Penerus gerbang iblis di masa depan ini telah meletakkan banyak harga dirinya, setidaknya di hadapannya. Atau bisa dikatakan dia sudah berubah. Apa yang mengubahnya adalah King Sui dan orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan memang suatu kebutuhan tetapi tidak bila dalam jumlah yang berlebihan. Di dunia 9 benua, jika seseorang ingin dihormati, seseorang harus memiliki kekuatan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa tetap sebagai semut yang tidak berarti tanpa kesombongan sama sekali. Itu karena tidak ada yang mau membicarakan kesombongan dengan yang lemah. Beberapa dari mereka menemukan ruang kosong, meletakkan permadani tebal yang terbuat dari kulit binatang dan mengobrol sambil duduk bersama. "Tuan, kali ini, apakah mayoritas orang setingkat itu di 5 benua ada di sini?" King Sui melihat sekeliling saat dia mengeluarkan anggur dan membagikannya kepada semua orang. Orang-orang ini hanyalah puncak gunung es di 5 benua. Ada banyak yang tidak menampakkan diri dan tetap bersembunyi dalam kegelapan. Meskipun ada batasan di dunia 9 benua, ketika ada lebih banyak orang, apapun bisa menjadi mungkin. Ada terlalu banyak orang di dunia ini. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu menerima anggur King Sui dan menyesapnya. "Anggur yang enak, ini benar-benar anggur yang enak. Ini anggur terbaik yang pernah saya minum," ucap orang tua itu tidak bisa tidak memuji. "Saya mengerti. Itu bagus kalau kamu menyukainya. Saya masih memiliki beberapa ini," ucap King Sui mengangkat cangkirnya sedikit dan menyesapnya juga. Dia mengerti apa yang orang tua itu katakan. Dengan populasi yang tak terukur, banyak ahli dapat muncul selama seseorang cukup kuat untuk dapat berhubungan dengan mereka. "Tuan, apakah Anda tahu banyak tentang reruntuhan kuno ini? Apakah ada yang perlu diperhatikan di dalam?" "Aku hanya memasuki reruntuhan kuno sekali meski hidup sangat lama. Aku juga tidak masuk terlalu dalam. Reruntuhan kuno seperti surga tetapi sangat berbahaya. Binatang purba dan binatang buas datang dalam jumlah besar dan bencana alam juga sangat dahsyat. Bahkan pembudidaya yang kuat terkadang merasa tidak berdaya dan lemah. Bahaya di dalam akan membuat orang tidak menyadarinya. Akan relatif aman jika seseorang tidak masuk terlalu dalam. Jika tidak, Anda harus menghadapi ancaman sejumlah besar binatang iblis yang kuat, serta bencana alam yang mengerikan." King Sui meminta beberapa wanita bergabung dengannya saat dia bertanya pada leluhur tua gerbang iblis. Ia khawatir dan ingin mereka memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mereka bisa lebih siap. "Siapa King Sui?" Saat itu,
suara tiba-tiba terdengar. Itu jelas dan menembus. Suara itu tidak terdengar muda atau tua, karena juga terdengar netral gender. Itu bukanlah suara yang buruk dan meninggalkan kesan yang sangat dalam. King Sui tidak berdiri tetapi hanya melihat ke kejauhan. Ada lebih dari 10 orang yang menuju ke arahnya dan orang yang memimpin mereka adalah orang yang berbicara. Dia tampaknya paling tua setengah baya dan jubah panjang ungu yang dia kenakan sangat pas untuknya. Dia terlihat sangat tampan dan liontin giok naga ungu di pinggangnya sangat menonjol. Pada satu tampilan, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan liontin giok biasa. Tatapannya yang sedikit santai memberinya pesona dan ketertarikan yang tak terlukiskan. Sekarang, dia sudah berjalan untuk berada tidak jauh dari King Sui, dengan jelas mengetahui siapa dia. Ada orang tua dan muda di belakangnya. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat santai, seolah-olah mereka sangat luar biasa dan merendahkan seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang dari Gunung Naga Valet. Seseorang tersentak. Gunung Naga Valet, apa itu? Seseorang bertanya. Saudaraku, hati-hati. Jika mereka mendengar Anda, latar belakang Anda tidak akan cukup bagi mereka untuk mencabut gigi mereka. Orang tua tadi berkata dengan lembut. Paman Gang, cepat beritahu kami keberadaan seperti apa Gunung Naga Valet ini, ucap pria yang tampaknya jauh lebih muda itu. Gunung Naga Valet dikenal sebagai klan bangsawan tertutup. Mereka cenderung tidak bertanya tentang hal-hal di dunia luar dan hanya menikmati kebebasan, petualangan, dan berburu harta karun. Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam kesempatan seperti itu. Mereka bahkan lebih kuat dari beberapa klan penjaga. Orang tua itu berkata perlahan dan banyak orang berkumpul di sekitarnya. Jelas bahwa banyak dari mereka tidak benar-benar tahu tentang Gunung Naga Valet. Paman Gang, tahukah kamu mengapa orang-orang dari Gunung Naga Valet ini mencari King Sui? Seseorang bertanya. Ini, saya tidak tahu. King Sui telah membuat nama untuk dirinya sendiri akhir-akhir ini, setelah membasmi 2 klan penjaga dari benua suci Lu Utara. Gunung Naga Valet juga dari benua utara suci Lu. Saya menduga seseorang dari benua suci Lu Utara akan berurusan dengan King Sui, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Gunung Naga Valet. Tentu saja, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka akan melakukan sesuatu pada King Sui. Ucap orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa lagi. Anda sedang mencari saya. King Sui menyesap anggur sebelum dia perlahan berdiri dan berkata kepada pria yang sangat bermartabat. Nada suaranya sangat acuh tak acuh. Beginilah cara King Sui selalu melakukan sesuatu. Dia tidak tahan dengan arogansi dan superioritas semacam ini, dan karenanya, ketika dia bertemu orang-orang seperti itu, solusi terbaik adalah menjadi lebih sombong. Ini adalah sesuatu yang orang-orang ini tidak tahan. Kaulah yang telah memusnahkan klan Beiming dan klan Wan. Ucap pria itu mengerutkan kening, ekspresinya cukup serius. King Sui melihat bagaimana pria itu bertindak. Jika bukan karena dia tidak sengaja mendengar diskusi tentang Gunung Naga Valet, dia tidak akan tahu siapa mereka. Saat ini, dia masih belum jelas mengapa pria ini datang mencarinya. Apakah dia terkait dengan klan Beiming dan klan Wan? Atau apakah dia hanya ingin membela mereka? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jangan menunjukkan sikap seperti itu dengan sengaja. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang sibuk? King Sui berkata dengan lembut saat dia fokus pada anggur di tangannya. Kata-katanya mungkin terdengar acuh tak acuh bagi kebanyakan orang, tetapi bagi pria ini, kata-kata ini telah membuatnya salah paham. Dia bukan tipe yang mudah marah oleh King Sui. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, dia sudah membuat keputusan, dia bertekad untuk membuat King Sui membayar harga yang lumayan untuk meremehkannya. Gunung Naga Valet, klan Beiming, dan klan Wan berhubungan baik satu sama lain. Juga, putri ketiga dari klan Beiming adalah istriku. Apakah Anda mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang?
Ucap pria itu tenang di permukaan saat dia terus berbicara dengan King Sui dengan suara pasif yang mengandung sedikit nada dingin. Mereka yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun tahu bahwa dia sebenarnya marah. Banyak orang di benua suci Lu Utara merasa kasihan pada King Sui, meskipun dia adalah seorang kultivator luar biasa yang telah memusnahkan klan Beiming dan klan Wan. Namun, sepertinya ini akan menjadi akhir dari garis untuk King Sui, karena dia akan berhadapan dengan Gunung Naga Valet yang tangguh segera. Ada 3 kekuatan di benua suci Lu Utara yang ditakuti para pelancong dari benua lain karena mereka adalah 3 jenis kekuatan utama di benua ini. Yang pertama adalah punggung Bukit Raja Singa yang mewakili keberadaan sekte besar. Yang kedua adalah klan wilayah suci yang mewakili keberadaan klan aristokrat. Yang terakhir adalah Gunung Naga Valet, mewakili keberadaan kekuatan tertutup. Di benua suci Lu Utara, mereka adalah 3 kekuatan terkuat yang ada perwujudan dari sekte, klan aristokrat, dan kekuatan tertutup. Pengaruh mereka sangat kuat, itulah sebabnya kebanyakan orang merasa kasihan pada King Sui. Tidak ada seorang pun di 5 benua yang bisa melawan klan yang kuat seperti Gunung Naga Valet. Oh, itu berarti orang-orang yang berteman dengan Anda atau memiliki hubungan yang baik dengan Anda dapat membunuh orang yang tidak berdosa tanpa akibatnya. Apakah Anda mencoba memberitahu saya itu? King Sui berkata sambil memiringkan kepalanya ke atas untuk melihat pria berjubah ungu itu. Kamu memiliki lidah yang tajam tidak berarti apa-apa. Pria ini tidak berharap King Sui menjawab dengan kata-kata tajam di depan orang banyak. Lebih buruk lagi, dia tidak dapat segera menyangkal kata-kata King Sui. Mereka datang jauh-jauh dari benua suci Lu Utara ke benua Green Cloud, bertindak seperti tuan dan menggunakan identitas mereka sebagai kultivator bela diri untuk menguasai penginapan dan melukai orang yang tidak bersalah. Ratusan bahkan ribuan dari mereka datang. Mungkinkah Gunung Naga Valet akan menyerang saya karena Anda mendukung perilaku mereka? Mengasosiasikan diri Anda dengan praktik tercela seperti itu. Apakah Anda serius akan membungkuk serendah itu? King Sui tidak berbicara dengan suara keras, tetapi kerumunan di sekitarnya dapat mendengarkan setiap kata-katanya dengan jelas dan khas. Banyak di antara kerumunan itu adalah orang-orang dari benua lain. Meskipun benua suci Lu Utara cukup padat, benua lain memiliki populasi gabungan yang melampaui benua suci Lu Utara. Pada kenyataannya, kebanyakan orang merasa tidak nyaman dengan perilaku tuan dari benua suci utara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan King Sui, yang lain memulai diskusi mereka sendiri, memicu spekulasi dan pendapat satu sama lain. Gunung Naga Valet sangat kuat. Bagaimana bisa klan yang benar bisa berteman dengan orang-orang tercela seperti klan Beiming dan klan Wan? Itu tidak mengherankan. Ada banyak orang bermuka dua di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk sekte. Bagaimanapun, ini adalah benua suci Lu Utara. Lebih baik berjalan pergi dengan ekor di antara kaki mereka di wilayah orang lain, jika tidak mereka akan mudah dibunuh jika mereka bertindak sembarangan. Penghancuran klan hanya akan memicu darah buruk. Tidak ada yang benar atau salah di tempat ini lagi. Bodoh sekali mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dari benua lain secara membabi buta, tetapi siapa yang bisa mengatakan bahwa dia benar atau salah? Kekuasaan adalah segalanya. Akan selalu ada orang yang suka rewel tentang segala hal tanpa takut menimbulkan masalah di dunia ini. Orang-orang ini hanya akan mendengarkan sesuatu, tanpa pemahaman yang jelas tentang situasinya. Tidak ada yang tahu di sisi mana mereka berada, apakah mereka mendukung klan Lu Suci Utara atau benua lain, berdasarkan cara mereka berbicara. Jangan menempatkan diri Anda di tempat yang setinggi itu. Anda bahkan tidak memiliki bukti atas hal-hal yang Anda katakan. Saya hanya tahu satu fakta, Anda telah membunuh klan Beiming dan klan Wan, dan itu bukti yang cukup bagi saya. Apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan Anda? Ucap pria berjubah ungu menatap King Sui dengan ganas saat dia berbicara dengan tegas. Saya memang membunuh beberapa orang, tapi hanya mereka yang termasuk dalam kategori sampah dan berandal. Adapun klan Beiming dan klan Wan,
Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Mungkin Anda berbicara tentang dua klan penjaga dari benua suci Lu Utara. Mengapa mereka pergi ke benua Green Cloud? Itu bukan benua suci Lu Utara. Apa klan penjaga semuanya mati di benua Green Cloud? Semua orang tahu bahwa benua Green Cloud adalah benua terlemah dari semuanya. King Sui mencoba memberi pria berjubah ungu itu nama yang buruk. Klan penjaga dikenal sebagai salah satu pasukan terkuat di benua. Jika orang itu mengakui bahwa klan Beiming dan klan Wan adalah klan penjaga dari benua suci Lu Utara, maka dia juga akan mengakui bahwa benua Green Cloud lebih unggul dari benua suci Lu Utara. Apakah Anda menyiratkan bahwa benua suci Lu Utara tidak lebih baik dari benua Green Cloud? Ucap pria itu saat dia melihat King Sui dengan cemberut keriput. Saya tidak mengatakan itu. Jangan menyalahkan orang lain. Saya hanyalah karakter kecil yang datang ke sini untuk menikmati suasana yang mendebarkan dan untuk menguji keberuntungan saya di benua lain. Mungkin Anda mencoba memilih kami orang asing dari benua lain sebagai target untuk ditindas. Ucap King Sui merasa seperti dia telah bersaing dengan banyak orang menggunakan kata-kata sebagai senjata utamanya. Yang muda, kakak perempuan akan mendukungmu. Mari kita lihat apakah ada yang akan mengganggumu setelah itu. Tepat ketika pria berjubah ungu hendak berbicara, suara feminim yang menyenangkan terdengar dan memotong percakapan mereka. Sebelum King Sui bisa melihat siapa itu, dia sudah tersenyum. Suara ini terlalu akrab di telinganya. Dia berbalik untuk melihat kelompok yang datang ke arah mereka, dan pemimpin kelompok ini tidak lain adalah Yu He. Saat dia menatapnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengenang tentang pertama kali dia melihatnya di kota 100 Miles. Itu juga saat keluarga King pergi ke Yu Hein untuk makan. Sensasi yang dia miliki sekarang mirip dengan perasaan yang dia miliki saat pertama kali bertemu dengannya. Yu He memiliki sosok yang menggairahkan, dengan tingkat ketegasan yang tepat di tempat yang tepat. Tubuhnya berkembang dengan baik tetapi tidak dibesar-besarkan. Kakinya panjang dan ramping, dan pantatnya bulat dan kencang tanpa terlalu gemuk. Pinggangnya mungil dan ramping, contoh utama wanita dengan sosok yang hebat, ramping dengan dada dan bokong yang besar. Dadanya kencang dan bulat, tanpa sedikit pun kekenduran seperti seorang wanita tua. Lehernya ramping dan putih halus, yang sangat seksi dan memikat. Dia memiliki wajah cantik yang bisa memikat jiwa pria manapun. Yang terpenting, King Sui paling tertarik dengan sikapnya yang bermartabat, matanya yang hitam pekat, hidungnya yang mungil, dan bibir merahnya yang memikat dan gagah. King Sui merasa nyaman setelah melihat Yu He lagi, tetapi ketika dia melihat wanita di belakangnya, dia tercengang. Wanita yang berjalan keluar dari belakang Yu He. Dia adalah orang yang telah menjadi penyebab kekhawatiran dan kekhawatiran King Sui untuk waktu yang lama. Wenren Wusuang. Melihatnya lagi membuatnya merasa seolah-olah dia telah memulihkan sesuatu yang telah hilang untuk jangka waktu yang lama. Dia bahkan merasa seperti telah dilahirkan kembali. King Sui merasa takut dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Dia berdiri dan berjalan menuju ke arah Yu He dan Wenren Wusuang. Kamu tidak bisa pergi tanpa menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang pria tua di belakang pria berjubah ungu melangkah maju dan memblokir jalan King Sui. Aku ada urusan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu, ucap King Sui menggelengkan kepalanya, memperluas ki negara sebagai tak tergoyahkan seperti pegunungan dalam sekejap. Kekuatan tak terlihat segera mendorong lelaki tua itu, membuka jalan bagi King Sui untuk melanjutkan. Lancang. Orang tua itu merasa murung ketika dia disingkirkan oleh aura King Sui. Dia mengulurkan tangannya di udara untuk mencakar bahu King Sui, diikuti oleh jejak penampakan mengerikan saat dia berteriak dengan suara melengking. King Sui menggeser tubuhnya dengan santai dan menghindari telapak tangan pria tua itu. Dia kemudian berkata, ini akan menjadi yang pertama kalinya. Saya tidak ingin upaya lain seperti ini. Bahkan jika saya tidak menindas orang lain, itu tidak berarti saya akan membiarkan orang lain menindas saya. Sungguh arogan. Aku akan memaksamu untuk tinggal. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara,
dia melompat ke arah King Sui. Siu, tangan Tai Chi Cloud, cambuk tunggal, buak, duam, kakraak, semuanya terlalu cepat. Yang bisa didengar semua orang hanyalah suara yang berbeda, diikuti oleh geraman yang tumpul. Bahkan tidak ada perubahan dalam langkah kaki King Sui juga. Kombinasi kehebatan 9 langkah istana dan kemahirannya dalam Tai Chi mampu mematahkan lengan lelaki tua itu dengan ketangkasan dan kemudahan. Ketika yang lain hendak bergerak, pria berjubah ungu itu mengulurkan lengannya dan menghentikan mereka dari melakukan itu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke King Sui, yang sedang menuju Yu He dan Wenren Wusuang. King Sui tidak peduli dengan jumlah orang di sekitarnya dan segera meraih tangan Wenren Wusuang dengan erat. Tetap saja, ada orang yang memperhatikan mereka, jadi dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, selain memegang tangannya. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi dia masih perlu memikirkan para wanita dan menahan tindakannya. Wenren Wusuang sedikit tercengang. Ketika dia awalnya meninggalkan klan King, dia bermaksud untuk kembali ke kota 100 Miles untuk membakar dupa untuk kakak perempuannya. Namun, dia tidak kembali ke King Residence setelah mampir selama beberapa hari, tetapi pergi menuju benua suci utara Lu sebagai gantinya. Dia tidak tahu persis mengapa dia datang ke tempat ini, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk sengaja meninggalkan sisi King Sui. Wenren Wusuang merasa sangat hampa di dalam hatinya. Meskipun bunuh diri adalah hal terakhir dalam pikirannya, dia sepertinya tidak bisa menemukan kegembiraan dalam hidup meskipun telah membalas dendam untuk kakak perempuannya. Kakak perempuannya akan mengawasinya dari surga, dan dia telah memutuskan bahwa dia harus menemukan kebahagiaan atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa melakukan itu, adiknya akan bahagia dan akhirnya beristirahat dengan tenang. Melihat King Sui mencengkeram tangannya dengan erat, dia tahu bahwa dia takut dia akan menghilang dari hidupnya lagi. Dia bahkan tidak bertanya mengapa dia pergi sejak awal, dan dia juga tidak menyalahkannya karena mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa hangat melihat pria yang benar-benar menyayanginya. Ini adalah jenis kasih sayang keluarga yang dia rasakan di dalam hatinya. Yu He sangat iri melihat ekspresi khawatir King Sui dan betapa dia peduli pada Wenren Wusuang. Dia menjaga ketenangannya secara alami saat dia tersenyum pada King Sui dan Wenren Wusuang. Tiba-tiba, tangan King Sui yang lain meraih Yu He dengan erat. Dia berjuang sedikit, tetapi tidak melepaskan sentuhannya. Yu He menundukkan kepalanya karena malu, tetapi merasa dihangatkan oleh gerakannya. Namun, dia masih merasa agak tidak wajar karena banyak tatapan dari kerumunan. Banyak orang melihat King Sui dengan kagum dan kaget. Dia sudah datang dengan beberapa wanita di sisinya sebelumnya, dan semua orang tahu mereka adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, meskipun wajah mereka tertutup kerudung. Sekarang, dia memimpin 2 wanita tanpa cadar lagi bersamanya. Wenren Wusuang sangat cantik, sedangkan Yu He memiliki pesona tertentu tentang dirinya yang dapat memicu fantasi banyak pria. Dia dewasa, anggun, dan anggun. Selain itu, dia memiliki kedewasaan dan kesopanan yang paling bermartabat dari wanita manapun yang pernah mereka lihat. Itu juga merupakan bagian dari karismanya. Ayo pergi ke sana, kakak Yu, kita bertemu lagi. Wusuang, aku tidak menjagamu dengan baik, ucap King Sui sedikit tersiksa dan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia memandang Wenren Wusuang dengan ekspresi sedih. King Sui, ini salahku. Tidak apa-apa, Wusuang. Ayo pergi. Mereka masih menunggu kita di sana. King Sui memegangi tangannya dan membawa kedua wanita itu kembali ke yang lain. Sekelompok orang dengan pria berjubah ungu telah menjadi karakter latar belakang dalam situasi saat ini. Hampir semua orang sudah melupakannya, tetapi hanya mengingatnya ketika mereka melihat kelompok itu lagi. Fokus perhatian lagi-lagi pada pria berjubah ungu dan kelompok King Sui. King Sui, ayo bertarung. Mari gunakan pertarungan ini sebagai bentuk komunikasi. Bagaimana menurut Anda? Teriak pria berjubah ungu memanggil King Sui di kejauhan.
Semua orang terkejut ketika mereka mendengar pria berjubah ungu itu berbicara kepada King Sui. Aku sudah mengatakan ini, tidak akan ada waktu berikutnya dengan Gunung Naga Valet. Saya melihat sekarang bahwa pesan itu tidak diterima dengan baik. Saya tidak tahu siapa Anda di Gunung Naga Valet, tetapi apakah Anda mampu memikul tanggung jawab atas kata-kata yang Anda ucapkan di depan para pembudidaya bela diri yang perkasa di sini? Ucap King Sui tanpa melihat pria berjubah ungu itu. Dia mondar-mandir menuju karpet kulit binatang saat dia mengucapkan kata-kata itu padanya. Setiap orang harus mengenal satu sama lain sekarang. Saya tidak perlu melakukan perkenalan. King Sui berkata sambil tersenyum. Wu Suang, kenapa kamu pergi tanpa mengatakan apapun? Dia hampir gila karenamu. Dia mencarimu beberapa kali, dan dia bahkan datang ke 100 Miles City hanya untukmu. Ucap Diking memegang Wenren Wu Suang saat dia berbicara dengannya dengan tawa kecil. Ye Jiange, di sisi lain, memegang Yu He. Anggota gerbang iblis hanya memberi King Sui senyuman saat mereka menyaksikan dari jauh. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.